Tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Siar Dharma melalui Jurnal TV Palangkaraya yang kita cintai ini. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadapan Ranying Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita diberikan kesehatan, kekuatan, jasmani, rohani. Lebih-lebih pada saat ini kita akan bertemu kembali dalam Siar Dharma. Pada sore hari ini kita akan mengambil topik yaitu tentang memelihara dan melestarikan benda-benda sakral dalam ajaran agama Hindu Keharingan, di mana pada sore hari ini telah hadir Bapak narasumber kita, yaitu dari pengurus Majelis Besar Agama Hindu Keharingan Pusat Palangkaraya, yaitu Basir Upu Rabiadi, SOSH MPDH. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Selamat sore. Apakah bisa kita mulai tentang dialog kita pada sore hari ini? Silakan. Ya. Bapak narasumber yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah mempunyai adat, budaya, dan ritual yang sangat kental sekali. Berkaitan dengan ritual biasanya dilaksanakan oleh agama Hindu Keharingan. Berkaitan dengan hal tersebut, upacara-upacara ritual sering menggunakan sarana-sarana yang bersifat sakral atau benda-benda sakral. Dalam hal ini kami mohon penjelasan dari Bapak narasumber apa yang dimaksud dengan benda-benda sakral dan contohnya. Silahkan Bapak. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami tentang benda-benda sakral dalam ajaran agama Hindu Keharingan. Benda-benda sakral itu seperti yang kita ketahui bahwa benda yang kita sucikan dalam agama Hindu Keharingan yang memiliki nilai historis sejarah berdasarkan dari ayat suci kitab penaturan. Maka itulah kita sebut benda-benda itu benda sakral, nah sering digunakan pada saat pelaksanaan beberapa ritual-ritual dalam agama Hindu Keharingan, baik ritual terkecil, ritual menengah, maupun ritual tingkat yang tertinggi. Dalam kesempatan ini juga saya memberikan sebuah contoh benda-benda tersebut yang umumnya kita lihat dalam ajaran Hindu Keharingan, seperti halnya manas, lilis lamiang, sangku, apar, guci, dan peralatan-peralatan upacara ritual lainnya. Itu ritual kita sucikan karena memang diperuntukkan tidak untuk perabotan rumah tangga, tidak digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Itu hanya digunakan pada saat-saat tertentu, saat yang suci, yang sakral. Itu disebut dengan benda-benda sakral. Terima kasih Bapak narasumber terkait dengan penjelasan tentang benda-benda sakral dan contohnya tadi. Dalam hal ini juga kami ingin tahu tentang fungsi dan kegunaan daripada benda-benda sakral dalam hal ini menurut ajaran agama Hindu Keharingan. Disilakan. Menurut ajaran agama Hindu Keharingan, semua benda-benda yang dianggap sakral, dianggap suci, itu sudah tentu memiliki fungsi dan kegunaan. Salah satunya lilis lamiang yang digunakan sebagai sarana dengan beberapa mantram, misalnya mantram memeting atau menelon manas, meting lamiang, menelon manas, dan lain sebagainya. Itu berfungsi sebagai kekuatan, sebagai simbol menerima anugerah keberkahan yang diberikan oleh Ranying Hatala Langit atau Sahur Parapa. Kemudian sarana benda sakral yang lainnya juga digunakan, misalnya sangku.
digunakan pada saat persembahyangan Hindu Kaharingan, basarah di balai, kemudian juga digunakan pada saat upacara balian, digunakan pada saat upacara kelahiran, perkawinan, bahkan ritual kematian selalu digunakan dalam kehidupan umat Hindu Kaharingan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan atau menyimpan persembahan-persembahan suci yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, misalnya seperti sangkut yang saya sebutkan tadi, kemudian gong digunakan juga sebagai sarana ritual, baik itu upacara kelahiran, perkawinan, upacara kematian, dan upacara-upacara lainnya. Kemudian benda sakral lainnya seperti guci atau belanga dan sejenisnya digunakan pada saat upacara-upacara tertentu, misalnya upacara meluput hajat, membayar hajat, menampung sahur, upacara balian yang menggunakan sarana palangka, misalnya seperti balian menyaki, balian membuhul, belakuntun, dan balian-balian yang lainnya. Terima kasih Bapak narasumber. Terkait dengan benda-benda sakral tadi telah panjang lebar Bapak menjelaskan tentang contoh dan juga pengertiannya. Dalam hal ini juga kami ingin tahu tentang apa kegunaan atau fungsi benda-benda sakral tersebut. Sudah dijelaskan juga, dan ini kami ingin tahu juga tentang bagaimanakah cara kita untuk melestarikan benda-benda sakral tersebut seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena benda-benda yang kita sebutkan tadi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan itu pula benda-benda ini hampir ditinggalkan, dilupakan, dan tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui kegunaan, fungsi, dan manfaatnya dalam ajaran agama Hindu Kaharingan. Saya kira salah satu untuk melestarikan, mempertahankan, dan menjaga ini, kita tanamkan pendidikan sejak dini di kalangan keluarga kita sendiri, terutama dari anak, di lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, untuk memberitahukan benda ini apa namanya, dari mana asalnya, untuk apa kegunaannya. Maka dengan itu anggapan yang selama ini kita dengar seakan-akan benda-benda tersebut benda-benda mistis, benda-benda gaib, benda-benda yang ada rohnya dan sebagainya, itu tanggapan masyarakat awam. Bahkan di kalangan Hindu Kaharingan pun demikian. Anak-anak yang masih usia dini itu dia tidak mengenal apa itu namanya, apa itu gunanya. Jika tidak kita tanamkan sejak dini, maka pengetahuan tentang itu akan tergerus oleh zaman. Kemudian untuk menjaga ini adalah sebuah keharusan bagi kita umat Hindu Kaharingan untuk menjaga, melestarikan. Menjaga itu kenapa harus dijaga? Karena itu adalah warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, yang memiliki nilai sakral, nilai suci dalam keyakinan umat Hindu Kaharingan. Kita rawat, kita lestarikan, kita jangan biarkan benda-benda itu berserakan di sudut rumah, di kolong tempat tidur biasanya seperti itu, kemudian di atas menyimpan di tempat-tempat yang tidak layak. Nah, itu adalah benda-benda sakral. Itu saya kira salah satu cara untuk menjaga itu, melestarikan itu, ya mulai dari keyakinan kita masing-masing sebagai umat Hindu Kaharingan. Kita berkeyakinan bahwa benda ini sangat digunakan pada saat upacara, dan benda ini sudah tidak bisa dibuat lagi, tidak bisa diperbaharui seperti halnya piring atau mangkok atau jenis-jenis perabotan rumah tangga lainnya. Itu sekali dibuat dan itu umurnya ada yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun malah. Saya kira demikian. Itu adalah kembali ke umat itu masing-masing untuk menjaga dan memberikan pemahaman kepada generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Bapak narasumber. Dan selanjutnya hal-hal yang penting untuk kita ketahui bersama, kita dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari Pak, bahwa benda-benda sakral sering kita gunakan begitu.
dan kita fungsikan. Dan ini juga sering juga dipergunakan oleh masyarakat umumnya yang di luar agama Hindu Kaharingan. Dan bagaimanakah apabila benda-benda sakral tersebut dipergunakan oleh mereka sebagai keperluan adat, budaya, atau kegiatan lainnya? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik lagi, karena tidak jarang kita temui di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah. Kita kembali kepada pengertian dari benda sakral tadi, asal-usulnya dari mana, sejarahnya seperti apa. Kita tahu bahwa tradisi, adat, dan budaya itu tidak bisa lepas dari ajaran Hindu Kaharingan, karena agama itu tidak bisa lepas dari adat dan budaya. Itu satu kesatuan sebenarnya. Nah, dalam hal ini, kalau menurut keyakinan umat Hindu Kaharingan, bahwa benda-benda sakral ini sangat penting kita pergunakan, kita jajak, kita lestarikan, dan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Hindu Kaharingan, dan bahkan tidak asing lagi bagi kita untuk menggunakan benda-benda tersebut, misalnya seperti lilis lamyang, sangku, gong, dan lain sebagainya, apar, kemudian benda-benda sakral lainnya. Namun kita lihat juga dalam kehidupan warga Kalimantan Tengah ini tidak hanya digunakan untuk khususnya kalangan Hindu Kaharingan, juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yang masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya menggunakan sangku sebagai sarana adat, misalnya pada saat upacara perkawinan, tempat menyimpan ramuan pisek misalnya, atau benda-benda merupakan jujuran, itu alat mas kawin. Kemudian gong juga digunakan pada saat seni pencak silat, membuka lawang skeping, itu tentu dia menggunakan gong juga. Tidak mungkin menggunakan memukul pohon. Kemudian menggunakan lilis lamyang sebagai aksesoris atau atribut-atribut di keseharian masyarakat Dayak. Nah, di sini kita tidak punya dalil, tidak punya dasar juga untuk melarang hal demikian, karena kita tahu pembagian mana yang ritual, mana ritual agama Hindu Kaharingan, mana yang adat dan budaya Dayak Kalimantan Tengah. Tentunya ini adalah kita harus bijaksana untuk menyikapi hal demikian. Jika sudah masuk dalam ranah ritual, nah itu bukan adat atau budaya masyarakat Dayak pada umumnya. Kalau sangku, karena sangku itu dia di samping yang utamanya untuk sarana ritual, dan dia juga digunakan untuk sarana upacara adat. Dan satu nilai lebihnya bagi kalangan umat Hindu Kaharingan, bahwa semua benda-benda itu ya kita gunakan di samping untuk keseharian kita, untuk upacara ritual, bahkan untuk selama-lamanya kita akan menjaga dan melestarikan hal demikian, benda-benda tersebut. Nah, bagi masyarakat saudara kita yang lain, kita tidak bisa melarang, karena itu kembali karena kita susah untuk melarang, karena ini katanya leluhur kita juga sama-sama orang Dayak, ya kita harus menggunakan atribut Dayak. Saya kira hanya ada batasan-batasan tertentu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melarang atau mengklaim itu sepenuhnya punya kita, juga tidak diharuskan seperti itu, dan mereka pun juga tahu akan batasan-batasannya. Jika itu memang digunakan untuk keperluan adat atau budaya atau kesenian dan lain sebagainya, ya tentu beda dengan yang digunakan untuk upacara ritual agama Hindu Kaharingan. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak narasumber. Tadi Bapak ada menjelaskan tentang lilis lamyang. Tadi di sini mungkin menurut ajaran agama Hindu Kaharingan bahwa lilis lamyang bukan sekedar hiasan, mungkin ada sejarahnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bapak narasumber. Benda-benda sakral seperti lilis lamyang ini, jika kita berbicara tentang asal muasal historis yang terkandung di dalam lilis lamyang itu, tentu tidak hanya lilis lamyang sebenarnya. Semua benda-benda yang ada di dalam kehidupan masyarakat Dayak, khususnya umat Hindu Kaharingan,
itu semua ada ceritanya, ada legendanya, ada dasar, ada dalil, ada dasar kita untuk mengatakan bahwa ini dari ini asalnya. Misalnya Lilis Lamyang. Dalam keyakinan umat Hindu Kaharingan, Lilis Lamyang itu diciptakan pertama kali oleh Ranjing Hatala yang dianugerahkan kepada Raja Bunu untuk memohon air suci kehidupan. Nah, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua lagi, Lilis Lamyang itu terjadi dari perubahan wujud darah gajah gapik bulau unta ajaran tandang. Kemudian pada saat Saluh Sawak Bambang Penyang Mahkamah Sangendanya Jaya Sangyang di Lewu Tedu Kelabuan Benama Rondong Epat di Hulun Telawang, maka salah satu dari unsur tubuh mereka berdua berubah wujudnya menjadi Lilis Lamyang. Misalnya yaitu telunjuk jari tangan dan kakinya itu berubah menjadi Lilis Lamyang. Jadi kemudian Manas dia juga terjadi dari Durudahan gajah bekapek bola unta ajaran tandang. Dan tidak hanya Manas Lilis sebenarnya, emas intan berlian itu juga terjadi dari Bajenjuri darah gajah bekapek bulau unta ajaran tandang. Itu dalam keyakinan umat Hindu Kaharingan. Kita perlu meyakini hal ini. Ini sudah sebuah dasar yang sudah tidak bisa diganggu gugat, karena itu tertulis dan tertuang dalam kitab suci Panaturan. Sama halnya benda-benda yang lain seperti belanga itu, kita berkeyakinan bahwa guci belanga yang memang belanga itu bukan buatan manusia, tetapi itu diciptakan oleh Raja Tunggal Sengomang Sahawung di alam Tuhan atau Pantai Danum Sangyang. Kemudian sangku pun terjadi pada saat Durudahan atau Pajenjuri darah Kamiluh Putak Bulau, darah itu dibuat diletakkan di dalam buah sangku. Artinya sangku itu tidak dibuat mungkin saja sangku yang sekarang itu diperbanyak oleh manusia, tapi sangku, Lilis Lamyang, belanga, gong dan sebagainya, kemudian tingyang, dandang tingyang dan sebagainya, penyang itu semua seluruhan sudah ada di Pantai Danum Sangyang sebelum manusia itu diturunkan di Pantai Danum atau dunia ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang Lilis Lamyang. Jadi mungkin Lilis Lamyang bagi kita khususnya umat Hindu Kaharingan bukan sekedar simbol saja, tetapi mempunyai makna-makna dan bahkan sejarah, bahkan sudah tertera atau tercatat dalam kitab suci Panaturan kita. Jadi Lilis Lamyang itu bukan sekedar untuk hiasan ya Pak narasumber. Ya. Mungkin di sini juga saya ingin perlu penjelasan tentang adat, budaya, dan ritual Bapak, karena untuk sekarang ini antara adat, ritual, dan budaya itu hampir dicampur adukan gitu. Jadi mohon penjelasannya untuk adat, budaya, dan ritual keagamaan. Terima kasih. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah benda-benda sakral, namun tidak salahnya juga karena benda-benda sakral itu pun digunakan untuk keperluan ritual, keperluan adat dan budaya juga. Jadi sebenarnya tidak hanya tidak sekarang, dari dulu bahkan untuk membedakan mana yang adat, mana budaya, mana yang agama. Ini sebuah topik yang sangat menarik sebenarnya. Karena di kalangan kehidupan masyarakat Dayak, bahkan yang pengalaman kami sebagai basir, sering melihat fakta yang terjadi dalam masyarakat, bahwa seakan-akan adat itu, budaya itu tidak ada bedanya dengan ritual. Karena mohon maaf, yang bukan umat Hindu Kaharingan pun juga memiliki sahur prapah. Nah, namun kita tidak punya hak juga untuk melarang hal demikian, untuk memberikan batas skat, memang ini tidak boleh atau tidak, karena tidak ada aturan yang mengatakan demikian. Karena jawaban yang sangat membuat kita membuat kita tidak bisa berbicara apa-apa, leluhur. Kekuatan mereka adalah leluhur. Karena leluhurnya pada saat dulu melaksanakan ritual ini, ya kami tetap ingat meskipun kami sudah meninggalkannya. Itu jawabannya. Ya, saya kira untuk hal ini adat itu ada batasan tertentu.
jangan samakan adat itu dengan ritual keagamaan. Adat itu berlaku bagi masyarakat Dayak pada umumnya, namun ritual upacara keagamaan hanya berlaku bagi umat Hindu Keharingan yang masih meyakini keyakinan leluhur. Jadi kita bijaklah untuk hal demikian. Mana yang ranah ritual kita tidak bisa mencampuri. Kalau dikatakan semua itu adat, misalnya pekanan sahur itu adat, nampung sahur adat, menawur itu adat, membakar menyan garu itu adat juga. Dupa itu adat, mengoleskan darah itu adat, kemudian tampung tawar itu adat, dan sebagainya, semua adat semua. Jadi kita susah mana yang ritual. Sedangkan ini semua bersumber dari ajaran leluhur Dayak yang dulunya memiliki sebuah keyakinan yang dikatakan agama Hindu itu, yang perkembangannya sekarang sudah menjadi agama Hindu Keharingan. Jadi kita bijaklah untuk menyikapi hal demikian. Bagi saudara-saudara yang di luar umat Hindu Keharingan, ya janganlah berlebih-lebihan dari umat Hindu Keharingan. Misalnya menggunakan atribut-atribut itu, atribut ritual misalnya. Kita tidak melarang, karena kita sesama orang Dayak, sesama masyarakat Dayak, kita saling menghormati. Artinya kita memberikan toleransi kepada saudara-saudara yang lain mengenai adat budaya itu. Kita tidak bisa melarang sepenuhnya, mengklaim bahwa adat budaya itu hanya milik umat Hindu Keharingan, tidak demikian. Karena adat budaya itu milik masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Tetapi ritual upacara keagamaan misalnya seperti tiwah, nahunan, dan perkawinan dan sebagainya, itu hanya milik umat Hindu Keharingan. Nah, sampai sekarang tidak pernah kita dengar yang lain selain Hindu Keharingan itu semua ditibahkan tiwah massal, tidak pernah. Nah, jadi berhati-hatilah kita berbicara tentang adat, budaya, dan agama. Karena agama itu ada pakarnya khusus. Pakar adat ada juga, pakar budaya juga ada. Jadi jika kita saling bekerja sama untuk membahas hal ini, jadi kita sama tidak menjadi beban, tidak menjadi konflik pada akhirnya, tidak akan menjadi konflik perbedaan pendapat atau perbedaan dari tingkah laku. Saya kira demikian. Oh, ya. Terima kasih Bapak narasumber. Mungkin terdapat perbedaan Pak ya antara adat budaya dan ritual, jadi tidak sama. Tidak sama gitu, ya. Terakhir Bapak, apa yang dapat kita petik atau kesimpulan daripada beberapa uraian atau penjelasan tadi Pak? Terima kasih. Dari beberapa uraian atau yang saya jelaskan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan. Namun dalam hal ini, di samping kesimpulan, saya juga memberikan saran dan harapan kepada masyarakat, kepada umat Hindu Keharingan dimanapun berada dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dengan kita melestarikan, menjaga benda-benda sakral dalam ajaran agama Hindu Keharingan, maka akan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, meningkatkan kecintaan kita dengan benda-benda tersebut, dengan benda sakral itu. Karena yakinlah benda-benda itu tidak akan lepas dari kehidupan kita masyarakat Dayak. Kita pertahankan, kita lestarikan, jangan kita jual, apalagi menjual ke orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu asal-usulnya, sehingga seiring zaman benda-benda ini akan habis dan bahkan punah. Tidak pernah kelihatan, hanya mengetahui namanya saja, tinggal nama saja, tapi bendanya tidak ada. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, harapan saran saya sebagai narasumber pada kesempatan ini kepada umat Hindu Keharingan dimanapun berada, untuk menyikapi dengan bijak hal yang berkaitan dengan benda sakral, yang erat kaitannya dengan adat budaya, khususnya keyakinan umat Hindu Keharingan. Dan harapan kita bersama tidak lain, semoga benda-benda sakral ini akan tetap lestari, akan tetap terjaga, akan tetap terpelihara sampai kapanpun, dan kita hilangkan anggapan-anggapan yang negatif, yang miring tentang benda-benda sakral. Karena tidak jarang sebagian orang
ketakutan, takut akan gong, takut akan guci, karena dianggap guci itu tempat bersemayamnya roh-roh halus, berambut panjang, baju putih dan sebagainya. Kemudian lilin Islam yang itu biasanya pada saat Mas Induk Haringan itu meninggal, lilin Islam yang itu dibuat dalam peti jenazah, maka itu tidak berani satu orang pun yang akan mengambil. Namun kita hilangkan hal-hal demikian, karena benda yang namanya sebuah benda itu ya tidak menutup kemungkinan mungkin dengan usianya yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun, maka timbullah sebuah keyakinan, sebuah imajinasi tentang roh-roh atau leluhur-leluhur kita, karena kita menganggap seperti halnya Belanga itu merupakan tempat setananya, simbol tempat untuk Sengomang, Bapak Sengomang dan Raja Tunggal Sengomang, kemudian benda-benda yang lainnya. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Saya kira demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak narasumber yang telah panjang lebar menyampaikan untuk kita tadi berkaitan tentang memelihara dan melestarikan benda-benda sakral dalam ajaran agama Hindu Kahringan pada sore hari ini, dan juga tadi telah disimpulkan oleh beliau tentang benda-benda sakral tersebut. Pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, demikianlah siar Dharma pada sore hari ini, dan untuk mengakhiri ini kami sama-sama mengucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi, Om Sahi. Terima kasih.